Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Kakak Iparku Part 4 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Selamat mendengarkan. Maira melihat wajah Gibran sedikit pucat dan Maira bertambah kaget saat melihat lengan jas Gibran berdarah. "Tuan, ada darah," ucap Maira yang langsung melihat bagian lengan Gibran. Maira mendekat ke arah Gibran dan melihat di bagian lengan pada jas yang dikenakan Gibran robek dan terdapat darah. Lalu Maira mengajak Gibran untuk masuk ke dalam kamarnya. "Tuan, saya ambilkan obat di bawah dulu ya," ucap Maira. Kemudian ia berlari ke bawah untuk mengambil kotak obat di dapur. Sementara Gibran membuka pakaiannya dan memakai celana tidurnya. Tak lama kemudian Maira kembali ke kamar Gibran dan membawa kotak obat dan segelas air putih. Saat Maira melihat Gibran yang sudah melepas bajunya dan tiba-tiba wajah Maira memerah begitu saja. Baru kali inilah dirinya melihat tubuh seorang pria secara langsung. "Permisi Tuan, saya mau mengobati luka Anda," ucap Maira dengan menunduk. "Lakukanlah Maira," ucap Gibran. Kemudian Maira duduk di samping Gibran dan melihat luka yang ada di lengan Gibran. Maira tidak berani sedikit pun menatap Gibran yang berada sangat dekat dengannya. Tangannya bergetar saat membersihkan luka di lengan Gibran. "Lukanya seperti kena tembak Tuan," ucap Maira saat membersihkan luka. "Iya, tadi ada peluru nyasar dan untung hanya menyerempet sedikit," ucap Gibran. "Harusnya Tuan lebih hati-hati," ucap Maira. Gibran menatap lekat wajah Maira yang begitu dekat dengannya. Wajahnya sama seperti pertama kali mereka bertemu. Gibran meniti setiap lekuk wajah Maira dan fokusnya kini pada kelopak mawar pink milik Maira yang menggoda matanya. "Tuan, besok Tuan harus pergi ke dokter biar lukanya dijahit," Maira membiarkan pikiran Gibran. "Kamu mau kan mengantarkan saya besok?" tanya Gibran. Maira mengangguk patuh dan membuat Gibran tersenyum. Setelah selesai, Maira pun membereskan kotak obat dan akan pergi meninggalkan Gibran. "Maira, bisa bantu saya pakai piyama itu?" tanya Gibran. Maira ragu, tapi ia kembali ingat dengan tugasnya sebagai pelayan. Maira mengangguk lalu mengambil baju piyama milik Gibran dan memasangkannya. Sungguh tangan Maira bergetar hebat dan jantungnya berdegup cepat saat ia berada di hadapan Gibran mengancingkan piyamanya. Maira dapat mencium aroma maskulin Gibran yang membuat Maira merasa nyaman di dekatnya. Begitu sampai, Maira langsung mundur dan pamit kepada Gibran. "Saya permisi Tuan," ucap Maira yang sudah tidak tahan lagi menahan debaran jantungnya. Belum sempat Gibran menjawab, Maira sudah berlari pergi meninggalkan Gibran. "Gadis itu lucu sekali," ucap Gibran dengan tersenyum. Kemudian Gibran mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur. Ia pun berbaring dan akan segera tidur. Namun matanya sulit terpejam, ingatannya akan kelopak mawar pink Maira yang masih bergentayangan di pikirannya. Rasanya ingin sekali ia mengecup dan menikmati manisnya. "Pasti sangat manis dan aku yakin belum ada yang mencicipinya," ucap Gibran saat bayangan Maira masih ada di otaknya. Sementara Maira yang berada di kamarnya juga tidak bisa tidur. Jantungnya masih berdebar-debar tak karuan saat itu. Pikiran Maira pun masih mengingat Gibran. Aroma maskulinnya pun terasa melekat pada Maira. Kemudian Maira segera menjamkan matanya berharap dirinya akan tidur dan melupakannya.
Pagi menjelang. Setelah membereskan kamar, Maira keluar dari kamarnya dan tugas pagi ini adalah membangunkan tuannya. Kemudian Maira masuk ke dalam kamar Gibran dan melihat suasana kamar yang masih remang-remang. Perlahan Maira berjalan menuju ke tempat tidur Gibran dan melihatnya yang masih tidur. "Tuan, Tuan, bangun," ucap Maira, namun Gibran tak bergeming. "Tuan, bangun Tuan. Belum sholat subuh," ucap Maira. Gibran bangun dan melihat Maira berdiri tegak di sampingnya. "Jam berapa?" tanya Gibran. "Hampir 5:30 Tuan. Apa Tuan tidak sholat subuh?" tanya Maira. "Sholat." Gibran duduk dan menyibakkan selimutnya. "Aku tidak tahu sholat itu apa," ucap Gibran. "Tuan Muslim?" tanya Maira. Gibran menatap Maira dengan tatapan dingin menusuk. "Aku tidak percaya lagi dengan Tuhan," ucap Gibran. "Kenapa Tuan?" tanya Maira dengan kebingungan. Gibran tidak menjawab. Kemudian ia beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi, dan Maira menjadi takut sendiri kepada Gibran. Lalu Maira segera membereskan kamar Gibran. Setelah itu ia menuju walk-in closet dan mengambil pakaian untuk Gibran. Maira sedikit bingung pakaian mana yang akan dipilihnya untuknya. Pilihannya terlalu banyak dan membuat sedikit bingung. Kemudian Maira mengambil pakaian senada dan meletakkan di atas tempat tidur Gibran. Setelah itu Maira pun keluar dari kamar Gibran dan menunggunya di bawah. Maira bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Gibran seorang Muslim atau bukan? Ingin sekali ia bertanya kepada pelayan, tapi dirinya begitu takut. Tak lama Gibran pun turun dari kamarnya dengan memakai pakaian yang disiapkan oleh Maira. Lalu Maira menyambutnya dan mengantarkan Gibran menuju meja makan. Maira tidak berani duduk lantaran masih takut jika Gibran marah kepadanya. "Maira, duduklah, temani saya makan," ucap Gibran. Maira mengangguk lalu duduk di sebelah Gibran. Maira pun hanya mengambil selembar roti dan mengoleskan dengan sehelai lalu memakannya. Maira sama sekali tidak berani berkata apapun bahwa menatap Gibran membuat dirinya sangat takut. Sesekali Gibran melirik Maira dan melihat tangannya bergetar, juga wajahnya pucat. Gibran tahu jika Maira pasti merasa takut. Setelah selesai makan, Gibran pun akan pergi ke kantor. Maira mengantarkan sampai di teras. "Aku akan ke dokter sendiri, kamu tidak perlu ikut," ucap Gibran. "Baik Tuan," jawab Maira. Kemudian Gibran masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah besar itu. Sementara Maira langsung masuk ke dalam dan bersiap untuk mengikuti pelajaran etika dan tata krama kalangan atas bersama pelayan. Maira tidak bisa fokus sebelum terjawab semua pertanyaan di dalam hatinya. "Ibu," ucap Maira. "Ada apa Maira?" tanya ibu kepala. "Saya boleh bertanya satu hal," ucap Maira. "Apa? Apa Tuan Gibran itu seorang Muslim?" tanya Maira. "Kenapa kamu tanyakan itu?" ucapnya. "Saya membangunkan tadi pagi dan sepertinya dia marah saat saya membangunkannya," ucap Maira. "Tuan memang tidak pernah bangun pagi-pagi sekali Maira, apalagi setiap malam Tuan selalu keluar kamar malam dan pulangnya pagi. Pasti dia sangat lelah, jadi jangan kau bangunkan dia terlalu pagi. Jam 7 saja bangunkannya," jawabnya. "Berarti Tuan bukan Muslim ya?" tanya Maira semakin menuntut. "Aku rasa dia Muslim karena keluarganya semua Muslim," ucap pelayan. "Terus kenapa dia bilang tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Maira semakin penasaran. "Sudahlah Maira, jangan tanya berlebihan. Aku pun tidak tahu alasannya. Yang jelas, jangan sampai kamu membuat Tuan marah. Itu saja," ucapnya.
Maira mengangguk, namun hatinya masih tidak tenang dan semakin penasaran. Entah mengapa Maira ingin sekali memecahkan misteri dari rasa keinginan tahunya itu. "Aku harus cari tahu sendiri," ucapnya Maira di dalam hatinya. Mobil Gibran baru saja tiba di rumah besar itu. Begitu mendengar mobil berhenti, Maira segera keluar dan menyambut kedatangan Gibran. "Selamat sore, Tuan," ucap Maira. "Sore, aku mau mandi," ucap Gibran saat memberikan tasnya kepada Maira. "Baik, Tuan, saya akan siapkan semuanya," ucap Maira yang kemudian berjalan mengikuti langkah Gibran menuju kamarnya. Lalu Maira menyiapkan air hangat di bathtub, tak lupa menambahkan ini dan itu sesuai anjuran dari kepala pelayan. Setelah dirasa cukup, Maira keluar dari kamar mandi dan menghampiri Gibran yang berada di balkon. "Airnya sudah siap, Tuan. Apa Tuan mau dibuatkan minuman segar?" tanya Maira dengan sopan. "Boleh," jawab Gibran. Maira membungkuk lalu pergi meninggalkan Gibran dengan cepat. Sementara Gibran masih memandangi kepergian Maira hingga tidak terlihat lagi. Gibran beranjak kemudian menuju kamar mandi. Tak lama kemudian Maira sudah sampai di kamar Gibran dengan membawa segelas air es lemon tea. Lalu Maira meletakkan di atas meja. Setelah itu Maira mengambilkan pakaian untuk Gibran dan meletakkan di atas tempat tidurnya. Saat Maira akan pergi, Gibran baru saja keluar dari kamar mandi. Maira sangat terkejut karena Gibran hanya mengenangkan handuknya. Ia pun langsung berbalik badan dan akan pergi meninggalkan kamar itu. "Maaf, Tuan, saya permisi dulu," ucap Maira yang langsung ngacir keluar dari kamar itu. Gibran merasa aneh, padahal pelayan senior biasa saja meski sering melihat Gibran seperti itu. Lalu Gibran memakai pakaiannya, sementara Maira bersandar di pintu kamar Gibran menenangkan debaran jantungnya. "Ya Allah, mataku ternodai. Maafkan aku ya Allah," ucap Maira saat memegangi dadanya sendiri. Saat Maira masih merasakan kegugupan luar biasa, dari dalam kamar Gibran membuka pintu dan langsung membuat Maira terjungkal di bawah kaki Gibran. "Maira, apa yang kamu lakukan?" ucap Gibran kaget. Maira pun merasa bangkit dan menunduk. Meski badannya merasa sakit, namun Maira tahan. "Maaf, Tuan, saya tadi berdiri di depan pintu menunggu Anda selesai," ucap Maira takut dimarahi Gibran. Wajah Maira memerah karena saat itu, sementara Gibran menahan tawanya di dalam hati. "Kurang kerjaan aja kamu. Ayo temani aku makan," ucap Gibran yang berjalan lebih dulu turun ke bawah. Sementara Maira berjalan di belakang Gibran sambil mengusap-ngusap punggungnya sampai bawah karena rasanya lumayan sakit, ingin mengeluh sakit, tapi malu. Mau tidak mau Maira menahan sakit itu sendiri. Maira duduk tak jauh dari Gibran. Seperti biasa, Gibran meminta Maira mengambilkan makanan untuknya. Setelah itu mereka pun makan bersama. "Makan tuh yang banyak, Ra, biar badan kamu berisi, gak kurus kering kayak gitu," ucap Gibran. Maira tersenyum kaku saat mendengar ucapan Gibran yang mengatakan dirinya kurus kering. Maira pun melihat dirinya yang menurut dirinya tidaklah kurus. Bahkan tinggi Maira saat ini sudah 158 cm dengan berat 4 kg. "Nanti kegemukan, Tuan," jawab Maira. Gibran terkekeh kecil saat melihat ekspresi Maira yang seperti itu. Sangat lucu dan menggemaskan bagi Gibran. Setelah selesai makan, Maira izin untuk ibadah maghrib kepada Gibran. "Tuan, saya izin sebentar untuk sholat. Permisi," ucap Maira membungkuk dan meninggalkan Gibran lebih dulu saat mendengar suara azan. Gibran melangkah santai menuju ke atas mengikuti Maira. Maira menjalankan ibadah dengan khusyuk.
sampai ia tidak sadar jika Gibran membuka pintunya sedikit dan memperhatikan dari kejauhan setelah sholat. Maira pun mengaji sebentar, ayat demi ayat dilantunkannya dengan indah, membuat hati siapapun yang mendengarkan begitu tenang. Kemudian Maira menyudahi dan membereskan semuanya. Saat Maira melihat pintu, ia baru sadar jika Gibran berdiri di sana. "Tuan," ucap Maira. Gibran akan pergi, namun ditahan oleh Maira. "Tuan butuh sesuatu." "Tuan butuh sesuatu?" tanya Maira. "Kamu bisa temani saya berbincang?" tanya Gibran. Maira mengangguk lalu mengikuti langkah Gibran. "Kita mau kemana, Tuan?" tanya Maira. "Ke atas," tanya Gibran. "Maaf Tuan, apa sebaiknya kita ngobrol di depan saja? Saya tidak ingin ada fitnah di antara kita. Saya mohon maaf sekali Tuan," ucap Maira memohon. Baiklah, kita ke ruang tengah saja," ucap Gibran. Kemudian Maira dan Gibran pun memutar arah menuju ke ruang tengah, dan keduanya kini duduk di ruang tengah bersama. "Tuan mau ngobrol bicara soal apa?" tanya Maira. "Kamu tadi pagi sholat apa?" tanya Gibran. "Maghrib Tuan." "Tuan muslim kan?" tanya Maira takut-takut. "Iya, tapi aku tidak tahu sholat itu apa. Sedari kecil aku ditinggal di Amerika bersama grandma. Aku tidak pernah belajar agama di sana, dan Tuhan sudah mengambil sesuatu berharga dari hidupku, yaitu mamaku," ucap Gibran kepada Maira. Maira bingung mau menjawabnya apa. Sungguh ucapan Tuan Gibran menjawab pertanyaan di benaknya sedari tadi. "Tuan, Allah itu maha baik. Dia menitip semua kehidupan ini kepada kita, dan Allah berhak mengambil apa aja yang diinginkannya. Saya bisa merasakan kesedihan Tuan rasakan, karena kedua orang tua saya sudah meninggalkan saya. Tapi saya bersyukur kepada Allah karena saya masih memiliki Kak Mira, meskipun kini dia sudah menikah," ucap Maira. "Jadi orang tuamu sudah meninggal?" tanya Gibran dan diangkui oleh Maira. Namun sesaat Maira tersenyum. Gibran cukup kaget mendengarnya, karena anak buah Gibran mengatakan jika orang tua Maira tinggal di kota terpencil. Saat itu terjadi kecelakaan bus yang merenggut keduanya. "Saya sudah nggak sedih kok Tuan, karena jika saya sedih, maka mereka juga akan sedih. Jadi saya harus kuat menjalani hidup saya karena Allah dan selalu bersama kita semua," ucap Maira dengan senyum menahan air matanya. "Di mana?" tanya Gibran bingung. "Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Memang kita tak bisa melihat Allah sekarang, tapi Allah itu semua ada di dalam hati kita," ucap Maira. "Apa Tuan mau mengenali Allah lebih dekat?" tanya Maira. "Memangnya bisa?" tanya Gibran. "Tentu saja bisa kalau Tuan mau dekat sama Allah, maka hidup Tuan. Untuk itu Tuan harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau Tuan mau belajar agama, Tuan bisa baca-baca buku agama Tuan. Sebenarnya di rumah kakak ipar saya punya beberapa buku yang bisa dipelajari. Kalau Tuan mau, nanti saya bisa ambilkan. Tapi saya minta antar ya Tuan ke sana. Saya nggak tahu jalan pulang dari sini," ucap Maira panjang lebar. Sesaat ia menyeka air mata di ekor matanya. "Baiklah, besok aku antar kamu ke sana," ucap Gibran. Maira tersenyum bahagia saat mendengar tuannya mau belajar. Setidaknya dia bisa menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain. Setelah perbincangan mereka terdengar suara azan Isya. Lalu Maira kembali izin untuk beribadah, sementara Gibran pergi ke ruang kerjanya. Maira masuk ke dalam kamar Gibran dan menyiapkan ruangan kamar itu sebelum tuannya akan beristirahat.
Tak lama kemudian Gibran menuju kamarnya dan bertemu Maira di depan pintu kamarnya. "Tuan, kamar Anda sudah siap. Selamat malam," ucap Maira. "Malam," ucap Gibran. Maira memberi hormat, lalu Gibran masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Begitu juga Maira yang masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk istirahat. Malam ini Gibran tidak keluar dari rumah. Dirinya ingin di rumah dan beristirahat sejenak setelah aktivitas melelahkan di kantornya. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Kakak Iparku part 4 ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.